Lanjut. Ya, lanjut. Ini ada 2 pertanyaan, Ustadz. Oh, pertanyaan. Ada lagi. Iya, ini kayaknya topik ini lumayan ramai ya Ustadz ya pertanyaannya ya. Baik, tadi ada yang tanya lagi Ustadz, mungkin ini bisa diulang. Jika laki-laki menikah dengan wanita yang sudah punya anak, bagaimana hak anak tersebut terhadap laki-laki itu? Jadi anaknya dari perempuan, dari wanitanya. Ya, jadi hak anaknya itu menjadi namanya hak anak tiri yang dapat pengasuhan. Ya. Artinya bapak yang sudah menikahi wanita yang punya anak, dia tetap berkewajiban mendidik anak istrinya. Karena ia ada di rumahnya. Namanya robibah itu. Sehingga akhirnya menjadi mahram. Kan menjadi mahramnya, nggak boleh dinikahi sepanjang hayat. Meskipun sudah cerai sekalipun dengan ibunya. Tetapi kalau dia tidak menjadi robibah, tidak tinggal bersama laki-laki ini, itu lain. Gitu. Kalau dia tinggal bersama menjadi robibah, ya dia diperlakukan kayak anaknya. Yakni karena laki-laki ini wajib mendidik istrinya, sementara dia bawa anak, sementara dia bersama tinggalnya. Jadi dia wajib mendidik anak ini di rumahnya. Seperti yang Rasul lakukan terhadap anak-anak Ummi Salamah. Itu ada beberapa kejadian ketika ngajari makan, ngajarin apa, Rasul melakukan itu. Ya. Tetapi laki-laki ini tidak wajib menafkahi anak ini. Ya. Tidak wajib menafkahi anak ini. Karena dia bukan anaknya. Dia anak dari laki-laki lain. Jadi bisa jadi kejadiannya, anak ini akan dapat uang katakan, atau beras ataupun dari bapaknya yang lama, ibunya yang akan menyelesaikan, memasakkannya macam-macam. Sehingga ibunya bisa jadi masih dapat jatah dari mantan suaminya karena ngurus anaknya, tetapi dia wajib mengurus suami dan ngurus anaknya pula. Dan anak bapak ini wajib mendidik anak ini karena dia tinggal bersamanya. Ya. Tapi kalau tidak tinggal bersamanya, ya berarti yang ngedidik adalah siapa yang dia tinggal di situ. Laki-laki ini tidak punya kewajiban karena apa? Karena bukan robibahnya dia. Apalagi si ibu ini berarti kan juga tidak megang anak ini. Berarti anak itu otomatis yang wajib ngurus adalah bapaknya yang mantan bapaknya, yang bapaknya yang lama. Sementara ibu ini akhirnya udah fokus kepada anak barunya. Bisa dipahami ya? Nah, bab robibah menjadi penting. Robibah itu adalah anak tiri yang tinggal bersama bapak tiri. Wallahu a'lam. Berikutnya apa itu? Ya, baik. Berikutnya, sebentar ya Ustadz. Ustadz, saya pernah baca, katanya kalau istri jadi wanita karir, katanya gak bagus, soalnya peluang cerainya lebih besar. Emang benar ya Ustadz, istri itu gak boleh kerja atau jadi wanita karir, dan hanya suami saja yang boleh kerja, istri ngurus rumah. Ini pertanyaan laki apa perempuan nih? Perempuan. Oh iya. Iya. Jadi itu persepsi, Mbak, sebenarnya. Nanti saya berikan data. Kita bahas ya. Pertama, secara hukum memang yang mencari nafkah itu wajibnya laki-laki. Pertama, hukum dasarnya suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu akhirnya lahir kewajiban bekerja. Sementara istri tidak berkewajiban untuk cari nafkah dan menafkahi anak-anaknya. Sehingga lahir budaya ngurus rumah. Paham ya? Awas ya, kalau tadi lahir kewajiban bekerja. Kalau ini lahir budaya ngurus rumah. Semakin sudah kita bahas. Apakah istri wajib ngurus rumah? Itu para ulama punya dua pandangan. Paham ya? Karena Rasul juga memberikan contoh kayak istrinya dan ada yang kayak anaknya. Kayak Fatimah. Sip. Yang kedua, meskipun istri tidak wajib nyari nafkah, bukan berarti istri haram bekerja. Bukan berarti istri haram bekerja. Tapi istri boleh bekerja. Hukumnya menjadi 0. Boleh. Sunnah pun tidak. Boleh. Dia menjadi sunnah atau nanti bakal menjadi wajib jika ada hal. Tapi secara umum, hukumnya mubah. Boleh wanita bekerja. Tapi kalau wanita bekerja, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, pekerjaan yang tidak mengundang fitnah. Kenapa kok wanita selalu dikait fitnah? Karena memang wanita itu fitnah, dia memang kalau
kalau wanita tertarik sama laki-laki, itu dia bisa nahan. Tapi kalau laki-laki tertarik sama wanita, dia nyerang. Nah, wanita ini kan sudah menjadi istri orang. Jangan sampai diserang orang. Paham kira-kira ya? Itu ada wanita nyerang laki-laki, itu mah orang sekarang. Udah enggak, itu anomali gitu. Wanita yang sangat ambisius misalnya gitu. Sampai nyegat-nyegat suami orang misalnya. Nah, itu ambisius itu. Nah, yang pertama tidak ada fitnah. Yang kedua, tentu bekerja di area yang halal. Tidak boleh kerja di tempat yang haram. Nah, secara adab sebaiknya kerja ya, yang ketiga syaratnya. Ini syarat hukumnya. Pekerjaan yang tidak menghalangi ia melaksanakan kewajiban sebagai istri dan kewajiban sebagai ibu. Gitu. Nah, nomor 4, secara adab. Adabnya, pekerjaannya yang layak untuk wanita. Jangan sampai tidak layak. Ya, ini kata layak itu budaya. Misalnya tukang panggul, nah ini mungkin kurang layak lah. Misalnya kayak gitu. Tapi tukang jahit, mungkin layak lah. Itu secara budaya aja adab. Oke ya. Kalau memenuhi syarat dan memenuhi adab, boleh bekerja dan baik bekerja. Sip. Nomor 3. Nah, ini ada penelitian. Jadi hukumnya boleh ya. Salah. Meskipun boleh dan Islam memberikan ruang, ini ada fakta menarik, fakta Mbak, bahwa dalam penelitian wanita yang karirnya bagus, yang ditandai gajinya lebih besar daripada suaminya, cenderung sangat mandiri. Dengan bahasa lain, cenderung tidak lagi butuh suami. Akibatnya, ketika ada konflik, cenderung solusinya minta cerai. Ini penelitian sudah. Jadi ternyata wanita itu akhirnya nggak boleh punya penghasilan lebih dari suami. Itu kesimpulannya. Begitu dia punya penghasilan lebih dari suami, cenderung dia mandiri. Ya udah, aku udah kaya. Begitu mandiri, akhirnya dia rentan untuk berlaku mandiri, nggak mau sama suami, ribet diatur-atur gitu. Tapi ketika dia dulu tidak berpenghasilan, dia diatur nggak apa-apa, nyaman gitu. Nanti tolong ya ada mamaku datang nanti tolong ini ya. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Boleh nggak jemput? Oh nggak apa-apa, aku jemput dong mertua kan gitu. Tapi kata itu bisa menjadi bahaya kalau istrinya lebih gede daripada suaminya. Gitu. Pengaruhnya gede. Ma, mohon maaf, bisa nggak nanti jemput mama? Aku nggak bisa. Enak aja lo nyuruh-nyuruh. Kenapa? Karena udah jadi bos. Bukan berarti wanita wajib disuruh-suruh, enggak, bukan. Tapi wanita ketika karirnya lebih bagus, cenderung mandiri. Nah, mandiri ini maknanya apa? Nggak butuh laki-laki. Ketika nggak butuh laki-laki maknanya apa? Ya gampang dia misah. Nah, itulah yang nanti ditanya, yang tadi ditanyakan. Katanya itu penelitian Mbak itu. Tapi ada nggak wanita yang gajinya lebih tinggi dan baik? Banyak. Saya ketemu beberapa fakta itu di Tangerang, itu ada wanita karirnya bagus, dia akhirnya menjadi pejabat tinggi. Suaminya menjadi profesional biasa, menjadi arsitek biasa. Penghasilan istrinya 5 kali lipat dari penghasilan suaminya. Tapi istri berkata begini, Mas, aku di luar, aku pejabat tinggi. Di luar, aku ini pejabat tinggi. Ya. Dan aku punya anak buah. Tapi di rumah, aku ini istrimu. Ya. Tolong rumah, kau putuskan, aku ikut. Kalau di kantorku, aku yang mutusin, karena aku pejabat tinggi. Gitu. Tapi aku ini istrimu. Aku akan taat padamu. Terserah kau ngambil keputusan kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tetap ingin kau nafkahi. Biar aku ngerasa jadi istri. Gitu. Paham ya kira-kira ya?
Karena kalau sudah nggak dinafkahi, katanya rasanya kayak tetangga. Bukan lagi jadi istri. Makanya ibu ini bilang gitu. Yang ketiga, tetap aku minta kalau yang nyopir, kamu yang nyopir. Kayak zaman dulu. Aku tidak mau disepirin sama sopir, nggak mau. Meskipun aku punya sopir. Aku ingin kamu laki-laki betulan. Yang ngurus aku kayak dulu. Nah, banyak ada wanita yang kayak gitu. Ini wanitanya rendah hati. Paham ya? Namanya rendah hati. Namanya. Oke, cukup? Ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi boleh Ustadz ya? Betul. Ya, Assalamualaikum. Maaf izin bertanya Ustadz. Tadi dibahas bahwa istri masih dapat nafkah di masa iddah dan dapat mut'ah dari suaminya. Saya pernah dengar kalau mantan istri masih dapat nafkah di masa iddah dan dapat mut'ah hanya jika suami yang gugat cerai. Apakah betul Ustadz? Bagaimana kalau si istri yang menggugat cerai? Apakah mantan istri memiliki hak untuk mendapat mut'ah nafkah di masa iddah? Iya, betul. Kalau istilahnya gini ya, suami yang mencerai, jangan gugat cerai ya. Gugat itu kan dia punya hak. Jadi jika suami yang menceraikan, itu haknya betul. Tapi kalau istri yang meminta cerai, ya enggak dapat haknya. Karena dikhawatirkan ini menjadi modus. Meskipun sebenarnya kalau permintaan istri meminta cerai itu akhirnya prosedurnya itu diceraikan sama suami, sebenarnya masih sah untuk dapat masa iddah. Tapi pengadilan terkadang kalau gugat cerai akhirnya nggak ada, gitu. Karena biasanya sudah pada nggak mau, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara duduk baik masalah hukum, meskipun istri yang meminta cerai, tapi kalau suaminya yang menjatuhkan cerai, sebenarnya hak iddahnya masih bisa diambil. Cuman pengadilan terkadang khawatir ini jadi modus untuk mengeksploitasi, sehingga akhirnya terkadang diputuskan tidak dapat. Tapi enggak, bisa jadi diputuskan untuk dapat kalau memang gugat cerainya emang benar, dalam arti alasannya memang yang salah, dalam arti suami istri didolimi selama rumah tangga dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malik al-Haq al-Mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta kuliah keluarga yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Tadi sudah bahas hak istri atas suami yang bersifat harta. Sekarang hak yang tidak bersifat harta. Yang pertama, mendapatkan penjagaan atas agama. Penjagaan atas agama ini terkadang disebut dengan pendidikan. Jadi istri berhak dijaga agamanya. Dengan bahasa lain, suami wajib menjaga agamanya. Dengan bahasa lain, wajib mendidik istri agar tetap salihah. Dasarnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga itu isinya istri dan anak-anak, termasuk ayah, ibu, dan lain sebagainya. Tapi ke bawah lebih wajib. Demikian di sana ada hadis yang juga menginspirasi tentang pendidikan ini. Rahimallahu imra'an aiqalla ahla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya. Dan ketika dia tidak bangun, maka ia memercikkan air pada wajahnya. Demikian juga sebaliknya, semoga Allah merahmati wanita yang membangunkan keluarganya. Dan ketika tidak bangun, ia memercikkan air kepada di wajahnya. Saling menjaga kebaikan agamanya. Ini bahkan oleh Imam Baihaqi diletakkan menjadi yang pertama. Sebelum nafkah, kewajiban pertama justru yang kewajiban non harta ini. Itu. Kewajiban suami pertama kali. Kalau kita buat akhirnya urut-urutan, itu bukan kewajiban harta, tapi kewajiban non harta yang berbentuk mendidik keluarga atau
menjaga agama istri agar salihah. Di konteks inilah kenapa agama ini mendorong mendapatkan yang salihah supaya ringan. Ibarat mau merakit itu komponennya udah bagus banget, jadi nggak perlu gergaji, nggak perlu gerindra, nggak perlu ngamplas, nggak perlu ngerubah, udah jadi tinggal plek gitu. Tapi lain kalau yang dipilih komponennya jelek, ya ngaco, jadi berat. Kerja keras di rumah tangga tadi. Bukan saja bicara tentang kolaborasi amal soleh, tapi dia malah belum soleh, belum solihah, jadi bahaya. Nah, menjaga agama ini, kalau kita buat turunannya supaya gampang, itu menjaga 5 halnya. Pertama, menjaga agama itu apa sih? Ya, sebagaimana juga istilah orang yang baik agamanya itu apa sih? Yang pertama adalah menjaga akidahnya. Jangan sampai imannya copot. Naudzubillah. Kena syirik, kena kufur, naudzubillah. Yang kedua, menjaga ibadahnya. Supaya apa? Ibadahnya baik, lancar. Taat beragama. Ini kalau sampai ibadahnya enggak gara-gara urusan masak, terutama kalau nanti punya bayi ya, jangan sampai ibu-ibu atas nama bayi malah justru istilah kata gini, atas nama bayi sampai kemudian dia mentelantarkan urusan dia dengan Allah, itu bodoh. Menjaga ibadahnya, makanya didorong untuk taat beribadah, dibangunkan, diajak. Ini berarti suaminya udah soleh duluan. Nah, kalau suaminya ada ngaco ya nggak mungkin tiang bengkok, tiang rapuh menjadi tiang pokok, ya nggak mungkin. Laki-laki kan qawwam ya. Kalau qawwam ya dia udah kokoh dulu, baru dia bisa mengokohkan. Yang ketiga, menjaga muamalahnya. Kalau jual beli, kalau akad sama orang itu gimana? Coba diperhatikan istri kalau belanja itu gimana. Jangan-jangan, Mbak ini berapa? 8.000. Wah 8.000. 6.000 ya? Gak boleh Bu, 8.000. Ya udah 8.000 minta tambahan. Waalaikumsalam. Gak boleh, akadnya belum ridho itu. Ngambil aja dua mentimun ya, nggak boleh, tetap harus akadnya baik, gitu. Benar. Disitulah kalau nggak paham diajarkan akad yang muamalah yang baik. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Jadi akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Gimana bicara sama orang, dididik betul, masya Allah. Itu kalau ngeliat Rasul kepada istrinya, Rasul sih ya otomatis istrinya ya langsung pada taat, nggak ada yang berani lah sama Rasulullah. Yang terakhir, pemikirannya Islami. Jangan sampai udah taat beribadah, pemikirannya udah sekuler, mungkin bahkan bisa jadi komunis gitu. Ada taat beragama tapi komunis pikirannya. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Jadi ada 5. Menjaga tauhidnya, ikadahnya, menjaga ibadahnya, menjaga muamalahnya, menjaga akhlaknya, menjaga fisiknya macam-macam, otomatis itu menjadi pendukung supaya agamanya itu sehat. Kabar buruknya, wanita lebih suka dijaga fisiknya daripada dijaga agamanya. Ini uang kamu senam supaya badan tetap kokoh, bagus, nggak gembrot. Ini uang untuk ke salon supaya kinyis-kinyis kayak kaca mobil yang baru dari salon. Ini uang ke dokter supaya top, meskipun umur 60 tapi udah kayak umur 30 tahun yang lalu maksudnya. Nah, wanita digituin suka, tapi ayo kita sholat. Aduh, ntar dulu Pak. Udah jam segini. Berisik amat sih lo. Yuk kita tilawah. Ini emang
membuat rohani sehat itu terkadang lebih berat daripada membuat badan sehat. Oleh karena itu, hai laki-laki, pastikan engkau pilih yang solihah agar enggak berat tugasmu. Tapi kalau faktanya akhirnya ketemu yang naudzubillah kayak tadi, semoga kau sabar dan menjadi amal dakwahmu. Ya, itu tadi kewajiban pertama. Sebelum kita pindah ke kewajiban kedua, namanya nabil ma'ruf. Bergawilah istrimu dengan ma'ruf, istrimu dengan ma'ruf. Sebelum itu, silakan bertanya. Saya lihat udah banyak chat. Fadal. Ya, baik Ustadz. Ini ada yang bertanya. Ya, bagaimana kalau ada seorang suami yang sering ngeselin, sholat sesukanya, sering tidak sholat, bekerja sesekali saja, disarankan bekerja, jawabnya sedikit banget, untungnya diajak bicara lebih milih diam. Bahkan istrinya minta cerai, diam juga. Suami ini memang sukanya di rumah sih, nggak ngelayap. Nah, istrinya kan kesel. Apa hukumnya kalau si istri menolak melayani suaminya? Apakah Oh, ya. dosa? Ya. Fadol, Ustaz. Masya Allah, ini udah rumit ini. Ini yang namanya nanti Bapak Ibu semua, kalau udah urusan keluarga itu banyak yang fakta-fakta salah, yang akhirnya terpaksa disikapi dengan cara yang tidak ideal karena itu solusinya. Jadi kalau suami tidak mau nyari nafkah, dia salah. Istri boleh meminta cerai. Atau boleh menggugat cerai. Tapi kalau suami mau cari nafkah, tetapi tidak cukup, istri wajib sabar atas nafkah suami. Paham ya? Ini di konteks nafkah. Yang kedua, jika suami melalaikan pokok ajaran agama, kayak sholat. Ini sebenarnya pelanggaran berat. Istri, kalau nggak nyaman, boleh minta pisah. Karena suaminya berarti seorang pendosa besar. Dan seorang wanita solihah boleh tidak mau bersama pendosa besar. Karena meninggalkan sholat itu fasik hukumnya. Jangan dianggap remeh ya. Atau juga dibalik. Orang yang tidak sholat itu fasik. Dan orang fasik nggak perlu sama orang solihah. Gitu. Jangan dianggap remeh urusan tidak sholat. Itu dosa besar. Ya, jadi kalau ada tadi jarang sholat, maka di konteks ini boleh wanita minta cerai. Tetapi, nah ini faktanya salah. Kalau wanita ini takut cerai, karena misal ada anak atau apa saja, maka namanya menerima keadaan yang tidak ideal dengan kesabaran demi kebaikan yang lain. Boleh? Boleh. Gitu. Bahkan ada salah satu riwayat ini, Sahih ini bisa dicek, ada seorang sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, istriku tidak menolak sentuhan orang yang menyentuh, menjadi mauan, yakni tukang selingkuh lah, sama cowok manapun mau. Kemudian kata Rasul, ceraikan. Gitu. Terus kata, tapi aku masih mencintainya. Ya udah kalau gitu, peganglah. Nah, jadi terimalah dia dengan kekurangannya dan dosa-dosanya itu. Karena ada kebaikan yang masih bisa kau raih. Jadi kalau ditanya tadi gimana, itu punya pilihan istri. Nah kalau dia ngomong istri minta cerai aja dia diem, ya udah pengadilan. Nanti pengadilan akan memutuskan. Toh sudah ada zigot ta'liq, itu yang dipegangi oleh pengadilan untuk melindungi kepentingan wanita. Di konteks ini zigot ta'liq menjadi sangat berguna. Kalau nggak ada zigot ta'liq gimana? Ya bisa pakai pengadilan nanti menggunakan proses khulu, misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Baik, ya, insya Allah itu tadi pertanyaannya sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan lagi. Kalau di chatroom sudah, Ustadz? Oke, tadi ada Bu Ani Hasibuan. Tadi itu bukan? Coba sebentar. Nah, itu ada. Oh, iya itu pertanyaannya Ibu Syarifah Aini Hasibuan, Ustadz, yang tadi, yang suaminya jarang sholat itu. Oke ya. Nah, baik. Oke, kita lanjut. Ya. Yang kedua kewajibannya adalah mendapat perlakuan yang ma'ruf, atau suami wajib memperlakukan istri dengan ma'ruf. Istri berhak dapat perlakuan ma'ruf. Dasarnya
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf. Apa itu kata ma'ruf? Nah, sekarang kita bedah kata ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arofa, ya'rifu, arif, ma'ruf. yakni tindakan yang dikenal. Maka ma'ruf akhirnya diterjemahkan menjadi tindakan baik. Nah, kata baik ini berarti ukurannya agama. Suami, ini berarti kalau kita bicara perlakuan, berarti ada yang terkait dengan hukum, yang kedua terkait dengan etika. Kalau terkait dengan hukum, berarti tadi, apakah dia telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istri, itu berarti naik ke atas-atas. Karena ma'ruf ini menjadi cover semua halnya. Apakah dia telah mendidik dia, menafkahinya, macam-macam. Itu hukum. Tapi ada yang terkait dengan etika. Nah, kalau para ulama mengatakan ma'ruf adalah memuliakan istri, bergaul atau memperlakukan istri dengan sangat baik, dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, tidak ada kebencian, nggak ada amarah, nggak ada penghinaan, nggak ada penindasan, nggak ada kedoliman. Sekitar itu kira-kira bahasanya. Itu namanya ma'ruf. Sehingga di konteks ini, rujukan utamanya adalah agama. Menurut agama itu apa? Nah, kalau agama melepas, contoh cara memandang. Kan agama pokoknya pandanglah dengan baik. Misalkan gitu kan. Atau cara bicara baik. Teknisnya gimana? Nah, ini kalau agama tidak ngasih rumusan yang rigid, berarti kembalikan ke adat istiadat atau budaya. Orang di situ, volume suara itu berapa? Apakah kalau orang bersuara tinggi maknanya itu menghinakan, membentak? Atau di situ memang suara tinggi itu biasa di situ. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan standar agama, kemudian standar budaya jika agama tidak memberikan panduan rigidnya. Kayak tadi, pilihan volume. Harus intinya memuliakan, tidak menghinakan. Ada orang bilang, "Ma, sini." Nah, itu menghinakan nggak? Menghinakan, berarti nggak boleh. Tapi kalau ternyata, "Mama, sini sih." Ternyata di situ emang biasanya gitu ngomongnya, emang otot-ototan gitu. Ya, bisa jadi itu diterima. Bisa dipahami ya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf, kewajiban. Bahkan termasuk ketika akhirnya istri memilih mengerjakan pekerjaan rumah, tetap tidak boleh lepas dari kata ma'ruf. Tidak boleh lepas dari kata ma'ruf, sehingga semua sikap suami kepada istri membuat nyaman istri di rumah. Filosofinya gini, ma'ruf itu filosofinya. Kau pindahkan anak ini dari orang tuanya, yang sangat disayangi orang tuanya, untuk kau pindahkan ke rumahmu, maka harus kau sayangi dia sebagaimana orang tuanya menyayanginya. Gitu. Itu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang memilih suami. Hai para wali wanita, yakni hai para orang tua yang punya anak wanita. Pernikahan itu adalah full ketaatan. Ya. Kita nyebutnya gitu ya, mirip penghambaan. Maka pastikan kau serahkan putrimu kepada laki-laki soleh. Karena kalau dia soleh dan dia mencintainya, maka akan mengurus anakmu. Dan ketika laki-laki soleh tidak lagi mencintai putrimu, maka dia tidak akan mendoliminya. Gitu. Kalau udah nggak suka kan nggak bisa dia menyentuh lebih baik. Tapi nggak akan mendoliminya. Nggak akan disia-siakan. Nggak akan dihinakan. Nggak akan dicampakkan. Nggak akan. Dia tetap perlakuannya baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Oke ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara hak istri atas suami, berarti merupakan kewajiban suami atas istri, setelah pendidikan
setelah ma'ruf adalah mendapatkan, kita nyebutnya mendapatkan pelayanan. Ini titik yang perlu dicermati. Imam Malik menyebutnya mendapatkan pelayanan. Loh, maksudnya apa kok pelayanan ini? Loh, bukankah istri yang melayani? Ingat ya, nafkah itu kan mengcover semua halnya. Oke. Perintah agama itu kan at'imuhunna, kasih makan mereka, kasih tempat tinggal mereka. Kan bukan disuruh ngasih bahan makanan. Bukan ati to'am, bukan kasih makanan, tapi at'imuhunna, makan nggak? Buat dia makan, yani istilahnya makankanlah, ya, gitu. Kasih makan dia. Sehingga ada situasi di rumah yang akhirnya masuk kategori pelayanan. Gitu. Nah, oleh salafus soleh, termasuk Imam Malik, mengatakan suami yang wajib melayani istri. Nah, ini menjadi fikih besar sekali. Bukan istri yang melayani suami. Gitu. Suami yang melayani istri. Nah, ketika suami tidak bisa melakukan itu, maka akhirnya lahir budaya. Suami menyediakan orang yang bisa membantu melayani istri. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Semua istrinya itu ada pelayannya. Karena Rasul itu punya beberapa pelayan dan punya beberapa hamba sahaya. Gitu. Jadi istrinya ada yang membantunya. Tidak sendirian ngurus rumahnya itu. Nah, oleh Imam Khalaf, maka kata pelayanan ini justru istrilah yang wajib melayani suami. Nah, karena di bawah naungan ketaatan. Gitu. Dan akhirnya yang berlaku sekarang itu terutama yang di daerah timur, ya, Asia Tenggara sini dan lain sebagainya. Nah, kata pelayanan ini memang akhirnya para ulama punya pandangan. Salaf cenderung membebankan pelayanan kepada suami. Kalau khalaf, para ulama belakangan justru membebankan pelayanan kepada istri. Makanya kemarin pada waktu saya bahas tentang hak dan kewajiban suami istri, tidak hanya masalah hukum, tapi juga harus ada niat ibadah. Karena di konteks ini bisa tarik-tarikan. Gitu. Di konteks ini bisa tarik-tarikan. Mas, kan kamu wajib ngasih makan ke aku. Sini makanannya mana? Waduh, belum ada masakan. Sayang. Ya, kamu masaklah. Nah, repot jadinya. Nah, paham ya? Gitu. Tapi sebagaimana saya katakan kemarin, di konteks ini kita perlu baik-baik saja. Artinya, secara hukum memang para ulama berbeda pendapat, tapi secara ibadah masing-masing ayo berbuat baik, sehingga tidak perlu otot-ototan. Oke. Sampai poin ini. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Jadi dapat perlakuan ma'ruf dan mendapatkan pelayanan. Sampai ada ungkapan di kalangan salaf, jika seorang wanita, tapi ini ada khusus pelayanan ini gini. Ini ada satu kondisinya, tidak semua wanita. Jika ada seorang wanita yang tidak biasa melayani diri sendiri karena kondisi sosialnya atau karena perlakuan orang tuanya padanya, maka suami wajib menyediakan pelayanan. Nah, itu kira-kira gitu bunyinya. Jika seorang wanita tidak biasa melayani diri sendiri karena hal lain, maka suami wajib menyediakan. Terutama jika istri ini sakit, maka suami wajib melayani dan wajib menyediakan pelayanan. Sebelum lanjut, itu ada yang bertanya, silakan Bu. Silakan Bu Yuli, dipersilakan. Maaf Ustadz, ini kan tadi tentang suami wajib nomor 1 mendidik istri agar tetap soleh ya. Yang kedua, wajib mempergauli istri dengan ma'ruf. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan atau memberikan pelayanan Ustadz? Memberikan pelayanan. Memberikan ya, oke ya. Istri berhak mendapatkan pelayanan. Berarti suami wajib menyediakan pelayanan. Paham ya Bu ya? Ya, jadi memberikan pelayanan maksudnya gitu kan ya dari pihak suami. Kalau suami memberikan pelayanan, istri berhak mendapatkan pelayanan. Ya, terima kasih Ustaz.
Nah, di konteks pelayanan ini memang Imam Malik mengatakan ini ada kondisinya. Jika istri adalah tipe wanita yang tidak biasa melayani diri sendiri karena kondisi sosialnya atau karena sakit, maka suami wajib menyediakan pelayanan. Nah, di konteks inilah ya suami kalau nggak bisa menyediakan pelayanan, ya wajib melakukan sendiri. Gitu. Nah, masalah ini menjadi sangat terbuka. Terus tipe mana wanita yang tidak biasa melayani diri sendiri? Nah, kan bisa dilihat waktu di rumah dia ngapain. Ternyata nggak pernah nyuci, nggak pernah masak, nggak pernah ke dapur, dia duduk manis. Karena apa? Disediakan oleh orang tuanya. Nah, yang tipe begini inilah akhirnya suami wajib menyediakan pelayanan atas nama ma'ruf. Makanya sering saya sampaikan ke anak-anak muda itu. Kau pikir menikahi wanita dari keluarga kaya itu untung? Itu rugi. Itu guyon saya. Karena standarnya menjadi mahal semua. Standar nafkahnya menjadi mahal, standar pelayanan menjadi mahal. Lain kalau kamu keluarga daerah yang nggak punya, itu nggak perlu melayani, karena setiap hari juga udah kerja keras sendiri di sawah. Gitu. Terus standar nafkahnya murah. Gitu. Itu guyon saya kayak gitu. Artinya apa? Karena kondisi sosial seorang wanita sebelum dinikahi, itu menjadi dasar pertimbangan perlakuan seperti apa waktu dinikahi laki-laki ini. Karena kata layak itu salah satu rujukannya adalah kebiasaan perlakuan yang diterima wanita ini waktu dia di rumah bersama orang tuanya. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Oke, kita Ustaz, lanjut ya. Tapi tentunya Ustaz. dengan sesuai kemampuan suami kan Ustadz. Kalau misalkan suaminya biasa-biasa aja, dapat rezeki katakanlah gitu, atau dapat jodoh yang orang kaya, dia tidak bisa seperti standar awal anak itu di rumah orang tua Ustadz, karena ya kemampuan dia cuma segitu kan, berarti nggak apa-apa juga kan Ustadz. Ya, kemarin waktu bahas nafkah kan sudah saya jelaskan tuh. Cara menghitung nafkah itu kan yang pertama berawal dari apa itu namanya, cara ngitung yang pertama itu dari kemampuan dari kebiasaan istri. Itu ukuran pertama. Istri itu biasanya perlakuannya kayak apa? Karena itu menjadi pertimbangan kelayakan. Kan nggak biasa, misalnya mohon maaf ya. Si suami istri itu masakannya memang segini kelasnya. Terus dikasih kelas di bawahnya jauh. Kan bisa main ceret dianya, gitu kan? Yang kedua adalah adat istiadat di mana mereka berdua tinggal. Itu kan punya kebiasaan tuh. Kalau pagi nasi uduk misalnya kayak gitu, memang biasanya nasi uduk. Kalau pagi memang makannya makanan simpel, tidak makanan besar gitu. Memang kayak gitu berarti udah layak. Mama jangan ngada-ngada kalau pagi minta semua halnya, nggak boleh karena memang adat istiadat di sini rata-rata emang simpel kalau pagi cuma roti sama keju misalnya kalau di Saudi kan gitu. Nah, yang ketiga kemampuan suami. Nah, antara background istri, adat istiadat, dan kemampuan suami ini ketemu di satu titik. Ternyata suaminya mampu, ya berarti ketemu kan. Ternyata nggak mampu, ya ketemu titik. Berarti kan yang sana ngalah, yang sini ngalah. Emang biasanya sih nasi uduk sama telur, tapi nggak ada duit. Bisanya nasi uduk doang pakai sambal, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Karena memang mampunya segitu. Bisa dipahami ya. Sebagaimana saya katakan, kalau suami masih mau nyari nafkah, tapi dia nggak mampu, itu istri wajib terima dan sabar atas nafkah suami. Tidak boleh marah, nggak boleh gugat. Kecuali suami tidak mau nyari nafkah, baru itu. Kalau tidak mau cari nafkah, baru jadi perkara. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, baik, saya coba cek dulu chatnya Ustadz. Belum ada Ustadz, mungkin bisa dilanjut. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Ya. Oke, ini saya off cam dulu karena itu kayaknya nggak bergerak apa ini ya, bergerak-gerak ininya. Nanti dibalikin lagi. Ya Ustadz. Yang keempat kewajibannya adalah atau hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah batin. Ya. Nah, nafkah batin itu ini bagi yang belum nikah dengerin aja, yang sudah nikah udah biasa ya. Jadi nafkah batin adalah kecukupan mendapatkan
kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan biologis. Itu oleh para ulama memiliki pandangan yang cukup bervariasi. Nafkah batin ada yang mengatakan 4 hari sekali dalam seminggu. Laki-laki menikah sampai 4, berarti ketemu istrinya 4 hari sekali. Yang kedua ada yang mengatakan sekali dalam seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada batasan di dalam perintah, maka itu dianggap dikerjakan sekali sudah cukup. Ya, ini awas ya. Ini bukan kewajiban istri kepada suami. Makanya khusus sebelum saya tambah, khusus 2 poin, perlakuan ma'ruf sama mendapatkan nafkah batin. Ini adalah 2 kewajiban yang saling masuk. Sebenarnya kategorinya kategori yang ketiga. Gitu. Kan hak kewajiban kan ada 3 kategori. Hak istri atas suami. Yang kedua, hak suami atas istri. Yang ketiga, hak yang masuk kedua-duanya. Dia menjadi hak istri, juga menjadi hak suami. Ini juga menjadi kewajiban istri, juga menjadi kewajiban. Itu 2, yang ketiga itu. Perlakuan ma'ruf. Istri berhak dapat perlakuan ma'ruf, suami juga berhak dapat perlakuan ma'ruf. Artinya, suami wajib memperlakukan ma'ruf istrinya, istri wajib melakukan ma'ruf kepada suaminya. Yang kedua, mendapatkan nafkah batin. Istri berhak dapat nafkah batin secukupnya, sepuasnya, dan suami juga wajib berhak dapat nafkah batin secukupnya, sepuasnya. Dengan bahasa lain, istri wajib melayani suaminya di urusan nafkah batin sebaik-baiknya, suami juga wajib melayani istrinya di nafkah batin, memberikan nafkah batin sebaik-baiknya, sepuas-puasnya. Paham ya? Nah, ritmenya berapa? Ada banyak pandangan. Tadi yang mengatakan 4 kali. Ada yang mengatakan 4 bulan sekali. Ini pandangan yang dinyatakan oleh Hafsah. Umar bertanya ketika dia mau karena waktu ngutus pasukan kan kadang ada yang lama. Sehingga terjadi kegelisahan di kalangan para istri. Karena suatu malam Umar itu berjalan di jalan-jalan Madinah, ternyata ada seorang wanita yang mencengkeram ranjangnya, mengatakan, kalau bukan karena takut kepada Allah dan takut akan akhirat, aku bongkar ranjang ini, gitu. Aku cengkeram ranjang ini, gitu. Nah, sehingga Umar langsung kaget. Ini berarti wanita ini sudah sangat menantikan kehadiran suaminya. Sehingga akhirnya Umar bertanya kepada Hafsah, ya Hafsah, berapa seorang wanita itu sabar dari suaminya? Kata Hafsah 4 bulan. Nah, sejak itulah maka Umar hanya mengutus orang untuk ikut jihad di luar kota Madinah dalam waktu 4 bulan. Nah, gitu. 4 bulan dia udah pulang, 4 bulan pulang. Gitu. Ada yang mengatakan 4 bulan. Tapi secara umum, semua orang mengatakan ada yang 4 hari sekali. Ada. Tapi Imam Syafi'i punya pandangan yang unik. Istri tidak berhak mendapatkan itu. Istri yang wajib memberikan kepada suami. Suami tidak wajib karena dia dinikahi untuk melayani, gitu kira-kira. Tapi meskipun pandangan ini tidak disetujui oleh banyak jumhur cenderung istri berhak mendapatkan nafkah batin dari suami, suami berhak nafkah batin dari istri. Dua-duanya wajib melakukan untuk pasangannya. Sip ya? Nah, yang logik, yang kuat itu tidak ada batasnya. Sehingga kesimpulannya, kapanpun dan sampai ritme seperti apapun, masing-masing membutuhkannya, maka pihak yang lain wajib memenuhinya. Jadi kalau istrinya memang ternyata punya kebutuhan tinggi, ya berarti suami wajib siap-siap untuk menyediakan kebutuhan yang sangat tinggi itu. Suami juga demikian, kalau kebutuhannya sangat tinggi, ya istri harus siap-siap. Disitulah hadis tentang kewajiban istri melayani itu diimbangi oleh hadis ini. Nah, kalau ada orang mengatakan Islam itu zalim, terlalu memihak kepada suami. Kenapa? Itu ada hadis. Kalau ada seorang wanita, kalau ada suami memanggil sama istrinya, dan dia tidak datang, maka dia dilaknati oleh Allah, oleh malaikat sampai pagi hari atau sampai suaminya ridho. Lah kalau istrinya minta, suaminya nggak mau gimana? Nah, itu ada hadis. Kata Rasulullah yang artinya hendaklah suami harus sabar. Ketika ia sudah mendapatkannya, ia harus kuat, ia harus siap sampai istrinya mendapatkannya. Nah, jadi tidak egois mencari kesenangannya sendiri, sementara kesenangan istri atau pasangannya tidak diperhatikan.
Oke ya, ini yang keempat namanya mendapatkan hak nafkah. Berarti nomor 5 ya. Oke. Nomor 5, pertama pendidikan, kedua ma'ruf, ketiga pelayanan, keempat nafkah batin, yang kelima ya. Istri berhak mendapatkan perlakuan adil jika suami nikah lebih dari satu. Istri berhak dapat perlakuan adil jika suami nikah lebih dari satu. Adil itu apa sih? Adil itu proporsional. Di pemberian, di nafkah, di apa saja. Kecuali urusan hati. Ini yang dinyatakan Rasulullah, hadza ma aqdir, fala talumana mala aqdir. Ya Allah, inilah yang saya mampu di dalam gilir. Tetapi jangan cela aku atas apa yang saya tidak mampu. Ya, hati bisa jadi cenderung ke salah satunya. Tetapi secara zahir dia harus proporsional dan harus sama. Ya. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidan. Gitu. Jika engkau takut tidak berbuat adil, maka satu. Kan di sana ada fangihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dil fawahidah. Maka nikahilah wanita yang kau mau, yang kau suka, 2, 3 atau 4. Jika engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah 1. Ya. Ya, ini mendapatkan perlakuan adil dalam gilir. Adil ini dalam secara umum. Nomor 6 ya. Mendapatkan hak diinepi rumahnya. Ini minimal menurut Imam Syafi'i. Gitu ya. Imam Syafi'i membedakan antara gilir dengan menginap. Gilir itu seorang laki-laki datang ke rumah wanita ini. Itu gilir. Ya. Tapi menginap itu dia tidur di rumah istrinya itu. Nah, jadi nomor 5 tadi dapat perlakuan adil, nomor 3 dapat hak gilir. Hak gilir itu suaminya datang ke rumahnya. Nah, nomor 7 mendapatkan hak diinapi rumahnya. Tapi nomor 7 ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Kalau yang lain tidak. Yang penting digilir, meskipun siang atau malam, itu tidak penting. Nah, yang penting digilir. Tidak wajib malam. Bisa jadi siang, yang penting digilir secara adil. Begitu. Nah, tapi Imam Syafi'i punya pandangan, kehadiran suami di malam hari terasa menjadi pelindung terhadap istri yang diperlukan seorang wanita ketika nikah. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, ada 7 yang menjadi hak istri sekaligus menjadi kewajiban suami, dan ada 2 tadi yang masuk dua-duanya, berarti masuk kategori ketiga, perlakuan ma'ruf dan mendapatkan nafkah batin. Mungkin sampai di sini materi. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, baik, Masya Allah. Hari ini materinya cukup banyak ya Ustadz ya. Baik. Iya, dan insya Allah ini jadi pengingat juga ilmu baru mungkin untuk saya sendiri, terutama yang baru mau jadi istri Ustadz. Baru mau jadi istri ya? Iya, betul. Jadi insya Allah sangat bermanfaat sekali. Ini masnya ada kan? Masnya kan ini kewajiban masnya loh. Ada Ustadz. Oh ya, bagus. Iya. Ya, insya Allah sebelum kita akhiri ada yang mau bertanya boleh di raise hand. Ada Bu Yuli, kalau ada yang mau disampaikan lewat chat juga boleh, dipersilahkan. Itu ada Bu Yuli raise hand. Iya, silakan Ibu Yuli. Maaf ya Ustadz, soalnya ada yang saya belum jelas ya, barangkali orang lain mungkin bisa ngambil manfaat dari ini. Jadi tadi Ustadz memberikan kewajiban suami yang 7 ya Ustadz ya. Iya. 1 pendidikan, pergaulan ma'ruf, pelayanan jasmani, maksudnya gitu ya Ustadz ya? Iya. Lalu nafkah batin. Bukan pelayanan jasmani ya, pelayanan hidup itu, melayani dalam hidupnya. Bukan jasmani ya. Lalu
nomor 5 adalah perlakuan adil, yang ke-6 digilir rumahnya, terus diinapi kalau Imam Syafi'i nambahkan itu ya Ustadz. Iya. Lalu tadi Ustadz menyebut-nyebut bahwa kedua-duanya itu maksudnya yang poin pergaulan istri dengan ma'ruf dan nafkah batin suami, itu maksudnya mungkin dua-duanya punya hak dan kewajiban yang sama gitu ya Ustadz? Ya, betul. Kalau yang poin lain itu, kalau kewajiban suami berarti hak istri, atau hak suami, pasti gitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Oh ya, udah, terima kasih. Kecuali dua-duanya. Kalau yang perlakuan ma'ruf sama nafkah batin, itu hak dan kewajiban yang berserikat antara dua-duanya. Jadi bunyinya kalau mau lebih gampang, istri berhak dapat perlakuan ma'ruf, sebagaimana suami juga berhak dapat perlakuan ma'ruf. Yang kedua, istri berhak mendapatkan nafkah batin, suami juga berhak dapat nafkah batin. Artinya, suami wajib memperlakukan ma'ruf ke istrinya, sebagaimana istri wajib memperlakukan ma'ruf kepada suaminya. Suami wajib memberikan nafkah batin ke istrinya, sebagaimana suami wajib memberikan nafkah batin ke istrinya, sebagaimana istri wajib memberikan nafkah batin kepada suaminya. Itu namanya dua hak yang saling masuk. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Baik. Ada lagi? Ada satu di chat, Ustadz. Padahal? Bagaimana dengan suami yang terlalu giat di luar rumah, baik mencari nafkah atau networking dalam mencari klien sebagai bagian dari pekerjaannya, sementara urusan anak dan rumah tangga hampir sepenuhnya diserahkan pada istri. Ini tipe suaminya yang pergi pagi pulang malam, bahkan akhir pekan juga di luar. Gimana Ustadz? Ini ya kasihan istrinya. Ya itu. Yang pertama yaitu disyukuri, disabari kalau punya suami kayak gitu. Di konteks istri itu disyukuri, disabari. Nah, di konteks yang kedua, ya dorong suaminya tidak begitu, karena itu sudah tidak proporsional. Sehingga ini tipe yang pahamnya suami itu nyari nafkah. Dan itu betul. Saya berulang kali nanya kepada suami, apa kewajibanmu terhadap istri dan anak-anak? Nyari nafkah. Saya bilang, saya ledekin, itu namanya suami yang gampang dieksploitasi. Kewajibanmu pertama itu mendidik mereka, bukan nyari nafkah untuk mereka. Kau pikir kamu ini buruh pabrik apa gitu. Nah, banyak suami punya pemahaman kewajiban utama dia nyari nafkah. Yang lain itu enggak. Nah, ini fakta ini semoga bisa terhindar dari peserta yang ada di kuliah keluarga FHI sekarang ya. Jadi istri tolong ingatkan bahwa pilihan hidup dia itu tidak proporsional karena masih ada kewajiban mendidik, kewajiban memberikan nafkah batin, kewajiban memperlakukan istri dan anak-anak dengan sangat baik. Gimana nggak pernah di rumah, repot. Nah, untuk konteks suami, kalau sekarang ada suaminya misalnya, mohon proporsional. Jadi harta nafkah dikejar berapapun nggak ada habisnya. Karena memang kebutuhan dan keinginan itu hari ini nggak ada bedanya. Kau kejar kebutuhan atau kau kejar keinginan. Nah ini kadang nggak ada bedanya. Tolong kita juga bisa ngerem diri. Jangan sampai atas nama nafkah, kewajiban yang lain tidak kita kerjakan. Jadi yang nyesal kita kelak di akhirat. Karena Allah tidak hanya nanya urusan nafkah. Allah nanya, apakah anak-anak kita udah didik, apa belum kita didik. Gitu. Karena kan, fa'abawahu yuhawwidani ayunasir ayyumajizani. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah suami meningkatkan kapasitasnya, supaya cari nafkah tidak menghabiskan semua hidupnya. Kan yang jadi masalah itu, memang bisa jadi udah kita cari, tapi nggak cukup-cukup. Ini perlu meningkatkan kapasitas, sehingga katakan kita punya waktu selain istirahat itu misalnya 14 jam misalnya, selain istirahat ya. Istirahat itu 7 jam, kamar mandi macam-macam, selainnya misalnya 14 jam. Yang dipakai cari nafkah berapa? Ya jangan sampai 14 jamnya, mungkin 8 jam.
Sisanya dipakai didik anak, didik istri, ngurusin yang lain-lain, ke orang tua, dan lain. Sebenarnya ketemu proporsional. Jadi yang kedua, tingkatkan kemampuanmu supaya nyari nafkah tidak mengambil seluruh hidupmu. Gitu. Yang ketiga, belajarlah untuk hidup sederhana dan meyakinkan istri untuk sederhana. Supaya kita tidak dikejar oleh kebutuhan sama keinginan yang tidak pernah habisnya. Karena kalau itu tidak dimoderatkan, sampai tua pun kita tidak akan menyelesaikan kebutuhan itu. Karena sudah bercampur keinginan yang tidak ada lagi pemisahnya. Jadi seakan-akan orang ngejar kebutuhan, padahal dia ngejar keinginan. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, ada lagi? Ada Ustadz, alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya, katanya kalau istri meminta cerai tidak akan pernah mencium bau surga. Apa yang harus dilakukan istrinya jika merasa suaminya tidak memberikan hak istrinya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami? Oke, kalau dia menggugat cerai tanpa ada dasar syar'i, benar. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau istri merasa diperlakukan dolim, tadi nggak mendapatkan haknya, maka sebelum meminta cerai, itu bisa mempersoalkan ke pengadilan. Gitu. Nanti pengadilan yang akan menuntut suaminya untuk memperbaiki sikapnya. Gitu. Tapi sebelum ke pengadilan, ada namanya hakam. Hakam itu adalah arbitrase masyarakat, yakni istri menunjuk orang, suami menunjuk orang untuk menengahi masalahnya. Nanti istri menyampaikan ke hakam, hakam itu kayak pendamai lah. Misalnya tunjuk kiai setempat, Pak Kiai, saya ada masalah dengan suami saya. Mas, kita ke Pak Kiai ya, nanti biar Pak Kiai yang akan menjelaskan. Gini Pak Kiai, suamiku nggak ngasih nafkah, macam-macam yang lebar. Ya saya nggak terima, saya tolong dipenuhi. Saya udah minta ke suamiku, tapi dia kayaknya ngeyel. Nah, istri suami, apakah benar Mas, nggak kamu kasih nafkah? Ya, kenapa? Duitnya habis Pak, pakai beli sepeda, teman-teman sepedahan mulu. Ya udah, kasih nafkah. Saya ngasih nafkah, sanggup. Dari mana? Gak punya, sepedamu dijual untuk kasih nafkah ke istrimu. Setuju? Nggak bisa. Oh, harus setuju. Nah, akhirnya setuju. Itu boleh pakai hakam. Tapi kalau hakam nggak punya, nggak selesai karena ada pelanggaran, nggak ada kesadaran, ya pakai pengadilan. Berarti pakai pemaksaan namanya. Kalau ternyata sudah dibegitukan kok tetap suami nggak melakukan kewajibannya dan istri tidak terima, boleh dia minta cerai. Dan waktu minta cerai kondisi seperti ini udah nggak dosa, udah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada lagi? Ya, baik Ustadz. Ada satu lagi Ustadz. Pak Ustadz, kalau ada istilah surga nunut nerako katot itu kalau maaf kalau saya ada salah baca ya Ustadz ya. Kalau secara syariah gimana itu Pak Ustadz sebagai suami? Ya, bukan surga, swarga kalau pakai bahasa Jawa, swarga. Baik. Swarga nunut neraka katut. Itu adalah sebenarnya istilah betapa istri itu wajib taat kepada suami. Sehingga suami wajib memastikan bisa ditaati. Karena istri itu surga, benar surga sih ya. Benar surga ini, surga sih ya. Surga apa surga? Ning surga. Nah, surga. Ning surga nurut. Di surga itu nurut, yakni nunut suaminya. Karena kan ridhonya istri itu di bawah ridho suami. Demikian kalau ternyata suaminya itu fasik, ya istrinya bisa ikut-ikut. Nah, jadi filosofi ini itu sebenarnya filosofi tentang memahamkan para wanita untuk selalu taat kepada suaminya. Oleh karena itu, pastikan kau menemukan suami yang bisa ditaati. Jangan sampai taat pada orang yang salah. Karena kalau kamu ketemu orang yang salah, itu ketemunya neraka katut. Ikut-ikut ke bawah neraka. Nah, kalau kamu bisa ketemu suami yang bisa ditaati dan membuatmu menjadi salihah, insya Allah kamu surganya nunut. Karena suamimu ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, apalagi ada Ustaz. Wa iya. Baik, ada lagi Ustadz.
Izin bertanya, bolehkah posisi hakam digantikan oleh profesi tertentu, misal konselor? Boleh. Itu adalah para pihak yang menentukan siapa yang dianggap bisa menengahi perselisihan di antara suami dan istri. Boleh, boleh. Hakam itu sebaiknya urutannya keluarga. Dari keluarga, bisa paman, bisa ayah mertua, bisa siapa gitu. Tapi kalau dianggap itu malah kurang fair, bisa orang lain. Biasanya akhirnya ya masyarakat pakai ustadz gitu. Sebelum ke pengadilan. Allah alam bisa. Ya. Konselor kalau sekarang konselor atau psikolog bisa jadi. Gitu. Fadil. Ya, baik Ustadz. Insya Allah itu tadi pertanyaannya terakhir. Ya. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, kita masih punya. Ustadz, mohon maaf ada pertanyaan lagi, boleh Ustadz? Oh gitu, oke, boleh. Ya, baik. Assalamualaikum. Dalam hal ketaatan, suami wajib taat pada ibunya, istri wajib taat pada suami. Betul. Jadi istri tidak secara langsung taat pada mertua. Benar. Jika ada kesalahpahaman istri dan mertua, bagaimana Ustaz? Oke. Jadi hierarki ketaatannya gitu. Suami taat kepada orang tuanya, engkau taat kepada suamimu. Gitu. Kita nggak perlu langsung. Jadi kalau ada apa-apa ke mertua lewat suamimu. Nah, budaya langsung ini sebenarnya memang baik, tapi sebenarnya secara hukum tadi akhirnya menjadi rumit. Gitu. Kadang akhirnya kebalik. Mertua lebih sayang kepada mantunya daripada ke anaknya sendiri. Ya, itu juga nggak boleh. Artinya harus sama-sama baik. Gitu. Nah, kalau ada konflik antara mantu sama mertua, berarti di konteks ini berarti suami yang harus bisa memahamkan, sementara dia istrimu yang bawa tanggung jawabmu, sementara kau harus taat sama orang tuamu, maka dipahamkan situasinya. Apakah memang yang benar itu istri, berarti orang tua dipahamkan, atau yang benar itu ibumu, istri perlu dipahamkan. Jadilah laki-laki yang bijaksana bisa membuat semua orang di sekitarmu menjadi baik. Gitu. Allah alam bisa. Ya, Masya Allah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada lagi ya Ustadz ya. Oh gitu, padahal. Saya percaya konsep rezeki dari Allah, tapi masih berat untuk coba-coba pindah kerja atau mencari lahan rezeki lain daripada yang dibuat saat ini. Masih terpikir resiko jika tidak cocok di tempat baru. Oke. Iya. Ini mungkin tadi sama dengan yang jadi kalau konteks kayak gini, sebaiknya paling gampang dianalisisnya dikuatin aja. Kan tadi merasa nggak cocok tapi masih belum. Itu mestinya posisinya masih ragu kan ya. Jadi yang pertama dikuatin aja, kalau perlu dibuat metrik plus minusnya. Gitu. Oh, ternyata memang posisinya sama nih 50-50 gitu. Istikharah kepada Allah. Gitu. Karena terkadang kita nggak tahu apa yang menurut kita bagus, ternyata di sana nggak bagus. Jadi yang pertama dipastiin aja analisisnya, ketemu metrik mana yang ahsan. Setelah itu istikharah kepada Allah. Supaya nanti Allah berikan kita bimbingan yang terbaik, bagusnya ngapain. Pindah atau nggak pindah. Itu ya. Jangan sampai hanya menggunakan analisis atau perasaan. Aduh nggak ini nggak. Istikharah kepada Allah berikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Saya lihat ada yang raise hand tadi, apa udah hilang? Iya, tadi ada yang raise hand. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Baik, tadi udah turun lagi tangannya Ustaz. Baik, tapi ada pertanyaan di chat, boleh didahulukan dulu Ustaz ya? Fadal. Ya, izin bertanya lagi Ustaz. Dari Bunda Mariho. Jika kita mesti memenuhi kebutuhan ibu kandung namun bertubrukan dengan kebutuhan suami. Hak suami didahulukan tapi ibu mesti dibantu. Bagaimana menjelaskan ke suami yang mungkin keberatan? Oh iya, ketika seorang wanita akhirnya memiliki ibu kandung yang wajib diurus, maka sebenarnya prosedur hukumnya dia bisa meminta ke anak laki-laki yang lain, ya. Karena yang bertanggung jawab atas ibu kandung ini adalah anak kandung yang laki-laki. Dia menjadi wali. Wali itu ya wali, tanggung jawab, berarti termasuk menafkahi. Tapi kalau ternyata satu-satunya anak itu wanita ini, maka dia bisa memohon bantuan ke suami. Namanya mohon bantuan.
Mas bantu ibuku ya, gitu. Ya, jadi memohon bantuan karena suami ini sebenarnya tidak memiliki kewajiban menafkahi ibu mertua, gitu. Yang menafkahi ibu mertua siapa? Anak laki-lakinya. Kalau nggak ada anak laki-lakinya siapa? Kakak laki-lakinya. Gitu. Itu urutan walinya. Anak mantu tidak pernah menjadi wali atas ibu mertua. Jadi urutan ini menjadi urutan kewilahan aja. Itu yang paling clear. Tetapi sebagai anak yang menjadi mantu dari wanita ini baik sekali membantu karena ibu mertua juga berhak mendapatkan perlakuan baik. Namanya musaharoh itu ya. Mahram gara-gara musaharoh. Karena dia mahram ya berarti dia berhak mendapatkan perlakuan baik. Gitu. Tapi bukan nafkah. Kalau nafkah itu kan wajib cukup. Ya dia bisa mendapatkan apa? Bisa hibah, bisa sodako kalau nggak mampu dan lain sebagainya. Itu langkah pertama meminta orang-orang yang menjadi wali dari ibu mertua ini untuk mengambil peran. Kalau tidak ada, karena wanita ini satu-satunya, dia bisa meminta ke suaminya untuk bantu ibu mertua. Lihat kemampuan suami, mampu nggak? Kalau mampu ya mungkin bisa diminta. Kalau nggak mampu ya berarti harus dipahamkan. Berarti ibu ini namanya kehilangan wali. Ya berarti kembali ke negara akhirnya. Atau anak ini akhirnya mengambil peran yang bukan merupakan kewajibannya. Boleh minta izin ke suami, Mas aku kerja, biarkan hasilnya untuk ibu saya ya. Atau kamu kan nggak cukup penghasilannya untuk ibu. Padahal ibu sekarang nggak ada siapa-siapa. Boleh. Jadi akhirnya putri ini akhirnya yang mengurus nafkahnya ibunya. Insya Allah menjadi kemuliaan tersendiri bagi putri ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Ustadz. Boleh, Ustadz Oh ya? gitu ya. Iya, kalau nanya itu di ujung-ujung. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua wajib diurus anak laki-laki. Jika misal karena kondisi jarak jauh, anak perempuan yang menemani, sementara anak laki mengurusi dari segi biaya hidup dan lain-lain, apakah diperbolehkan, Ustadz? Diulang. Oh iya. Jadi kan tadi kita lagi bahas ini ya Ustadz ya, orang tua yang diurus oleh anak laki-laki wajibnya Ustadz ya, karena kan jatuhnya sebagai wali gitu. Ya, tapi betul. Jika misal karena kondisi jarak jauh, jadi anak laki-lakinya jauh dari ibunya dan anak perempuan yang menemani ibu. Nah, sementara anak laki-lakinya mengurusi dari segi biaya hidup. Itu apakah diperbolehkan Ustadz? Oke. Jadi gini, memang waktu anak laki-laki menjadi wali atas ibunya yang akhirnya menafkahi, ini pertanyaannya siapa yang ngurus hari-harian, gitu. Ketika dia nggak mampu. Jadi antara menafkahi sama ngurus itu hal berbeda. Kalau menafkahi kan anak laki-laki. Kalau ngurus semua anak wajib ngurus ibunya sebagai bentuk birrul walidain. Paham ya? Jangan salah paham ya. Bukan berarti ibu wanita ini tidak punya kewajiban sama ibunya, dia wajib birrul walidain. Salah satu bentuk birrul walidain namanya mengurus. Jadi kalau kemudian ada laki-laki yang menafkahi, sebenarnya ngurus ibunya, itu adalah adik perempuannya, ya udah benar. Gitu. Udah benar. Nah, tergantung wanita ini karena wajib mengurus ibunya, perlu dapat izin suaminya. Misalnya kalau laki-laki soleh akan mengizinkan istrinya untuk ngurus ibunya. Kalau nggak mengizinkan gimana? Berarti anak tadi harus menyediakan pembantu untuk ngurus ibu anaknya. Nah, wanita ini dosa enggak? Karena nggak diizinkan sama istri suaminya. Mas, aku boleh nggak ngurus ibu? Waduh, ya kalau sehari seminggu sekali mungkin, tapi kalau setiap hari, ya kasihan anak-anak lah, sayang gitu. Nah, terus gimana? Ya mungkin kakakmu suruh nyediain pembantu kan bisa, atau aku bantu nyari pembantu. Nah, itu bisa dibahas. Gitu. Kira-kira begitu. Karena kalau istri nggak diizinkan suami, tidak boleh dia melakukan ke sana. Nah, terus gimana? Ya, walinya yang akan urus. Dosa enggak? Insya Allah enggak dosa. Tapi enggak baik. Nah, itu berarti sudah tanda laki-lakimu enggak soleh itu. Kalau tidak membantumu untuk baik sama orang tuamu. Gitu. Laki-laki soleh pasti mengizinkan engkau untuk berbuat baik sama kedua orang tua. Tapi itu haknya dia, atas pertimbangan dia yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Sampai nanti kedapatan dia mendolimi istrinya, itu baru nanti jadi perkara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya Masya Allah.
Kita coba cek dulu sebentar ya Ustadz ya. Siap. Baik. Mohon izin, Mbak. Baik, Mohon izin, iya. Mbak. Silakan Pak. Monggo. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau mohon pencerahannya Pak Ustadz mengenai anak yang berbakti pada Dengan orang tua. siapa Pak, nih, Ki? Dengan Pak Setio, Pak. Oh, nggih. Wah. Ya, Pak Setio. Yang tadi tanya mengenai surga sama neraka itu, Pak. Oh, nggih. Pak Ustadz, mengenai anak yang birrul walidain tadi, Pak Ustadz. Itu kalau anak laki-laki kan untuk ibunya ya, Pak ya. Nah, kalau ibunya sudah meninggal tapi kok adanya bapaknya gimana, Pak Ustadz? Istilahnya perannya di sini, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Anak laki-laki. Jadi anak itu wajib berbuat baik sama kedua orang tuanya, bukan hanya kepada ibunya. Ini ada memang persepsi yang berkembang di masyarakat seakan-akan anak itu hanya untuk ibunya. Bukan, anak itu berbuat baik sama kedua orang tuanya. Cuman ibunya itu berhak lebih dari bapaknya. Kan sampai 3 kali, ibumu, baru ayahmu. Apakah kalau ibunya meninggal, berarti anak ini tidak wajib berbuat baik sama ayahnya? Wajib, tetap wajib. Wajib berbuat baik sama ayahnya, tetap wajib. Tergantung berbuat baiknya itu sampai level apa, tergantung kondisinya. Kalau ternyata wajib menafkahi karena sudah kehilangan nafkah, ya anak ini wajib menafkahi ayahnya, termasuk menafkahi ibunya. Menafkahi, oh nafkah ternyata nggak cukup, wajib menyediakan pelayan, wajib menyediakan pelayan karena sudah susah kamar mandi, sudah mandi sini udah nggak bisa, masak udah nggak bisa. Berarti nafkah dan pelayanan diberikan kepada ibu bapaknya. Wah ternyata memang harus ada biaya rumah sakit, ya termasuk biaya rumah sakit, full kewajiban kepada anak-anaknya. Ya kalau anaknya 1 ya nanggung semuanya, kalau anaknya 5 ya tinggal dibagi rata ke 5. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz matur nuwun, Mas Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Oke Bapak Ibu peserta kuliah keluarga ya, Mbak mungkin istilahnya menggunakan kuliah ya, karena di Formulati Institute. Baik, boleh. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.